Assalamualaikum sahabat cerita puisi, semoga hidup kita selalu diberkahi. Film Velaila Patadari 2 adalah lanjutan dari yang pertama. Danus dan Amala Paul tetap main bersama. Film tahun 2017 ini ditambah aktris ternama India, Kajol, yang masih mempesona. Salam hangat ya untuk semua sahabat cerita puisi di seluruh kabupaten, kota, dan juga mancanegara. Pengusaha wanita sukses Vasundara yang diperankan Kajol menerima banyak penghargaan dalam sebuah ajang bergengsi. Namun untuk penghargaan tertinggi yaitu The Best Engineer justru dimenangkan oleh Raghuvaran dari perusahaan Anita Construction. Informasi yang diterima Vasundara prestasi Raghuvaran bukan hanya karena berhasil menyelesaikan proyek pembangunan rumah untuk warga miskin, tapi juga karena mampu menggerakkan ribuan insinyur pengangguran saat itu yang tergabung dalam grup Facebook Velaila Patadari alias VIP. Raghuvaran terus mempekerjakan teman-temannya di VIP Group. Banyak proyek yang sudah dikerjakan. Dimanapun dia bekerja, tarik dia ke perusahaan kita, ucap Vasundara kepada sekretarisnya. Yes, ma'am. Sosok Raghuvaran yang diperankan Danus tetap bersahaja meski telah memiliki posisi tinggi di kantornya. Skuter yang menemani saat menganggur dulu masih setia digunakan. Padahal mobil mewah sudah dimiliki. Istrinya Salini yang masih diperankan Amala Paul sudah tidak bekerja lagi. Dia murni mengurus rumah tangga, menjadi istri cerewet, menantu bawel, dan kakak ipar galak bagi Kartik. Boleh saja Ragu sering mendapat omelan di rumah, tapi di kantor dia menjadi kebanggaan. Ragu diminta atasannya, Ram Kumar, untuk datang ke kantor Vasundara Constructions. Bos perusahaan nomor 1 di India itu memanggil Ragu. Ragu baru saja memasuki ruangan Vasundara. Sikap Vasundara sangat angkuh. Dia meminta Ragu bertemu sekretarisnya untuk membicarakan proyek yang akan ditangani Ragu. Vasundara berpikir Ragu datang karena siap bergabung dengan perusahaannya. Padahal Ragu sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Dulu Ragu pernah 25 kali melamar pekerjaan di perusahaan Vasundara. Namun selalu ditolak. Hingga akhirnya Ram Kumar yang memberikannya pekerjaan. Ragu ingin setia kepada kantornya saat ini. Dia juga memiliki mimpi untuk membangun perusahaan konstruksi sendiri. Mengingat Ragu sudah memiliki SDM yang cukup dengan dukungan 1000 insinyur. Bu, saya lebih suka menjadi kepala kucing daripada menjadi ekor singa, ucap Ragu. Karakter Ragu tetap kuat, otak cerdas, berprinsip cadas. Saat ini kantor Ragu mengincar proyek pembangunan rumah sakit di tanah milik Citiar. Vasundara juga menargetkan itu karena anggarannya cukup besar. Di hadapan Citiar, Vasundara mempresentasikan desainnya dengan percaya diri dan kesombongan, menggunakan bahasa Inggris pula. Sementara Ragu menjelaskan semuanya secara sederhana. Menurut Citiar, desain perusahaan Vasundara lebih baik, tapi proyek rumah sakit diberikan kepada Ragu karena etikanya jauh lebih baik. Proyek तो आप ही को देना चाहिए. Ragu kemudian menasihati Vasundara agar menurunkan kesombongannya. दोनों की बात एक ही थी. Pengerjaan proyek sudah dimulai. Beberapa orang mengganggu di lokasi. Ragu bersama anak bosnya Anita datang. Para pengganggu itu diminta tenang, namun sama sekali tidak mendengar. Anita yang mempertanyakan gangguan itu justru didorong. Wajah cupu Ragu langsung berubah. Sekali pukulannya langsung membuat orang pingsan. Para pengganggu dihajar habis-habisan. Vasundara tiba-tiba datang. Papan proyek juga diubah menjadi miliknya. Sebuah surat dari pihak berwenang sudah dikantongi.
Pasundara telah menggunakan kekuasaannya untuk mengambil paksa proyek tersebut. Lahan milik Citiar yang menjadi lokasi proyek dalam sekejap disulap menjadi milik pemerintah. Citiar dibuat tidak berdaya. Akhirnya proyek diberikan kepada Pasundara. Apa yang dilakukan Pasundara bukan sekadar ingin mengambil proyek tersebut. Ini tentang harga dirinya yang telah dilukai Ragu. Bagi Pasundara, Ragu hanyalah butiran debu, insinyur biasa yang bekerja di perusahaan kecil. Ragu merasa geli dengan ulah Pasundara. Perusahaan terbesar di India mau bersaing dengan perusahaan kecil dan menggunakan jalan pintas. Padahal jika Pasundara meminta dengan cara baik-baik, dia akan memberikan proyek itu. आपने जितनी भी इज्जत और शोहरत कमाई है Ucapan Ragu semakin melukai ego Pasundara. Ragu sudah menghinanya sejak menolak bekerja di perusahaannya. Sekarang saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saya pastikan Anda akan menerima bekerja di perusahaan saya, ancam Pasundara. Ancaman itu bukan sekadar isapan jempol belaka. Hanya dalam tempo sehari, 3 proyek yang ditangani kantor Ragu dibatalkan. Teman kantornya, Azagu Sundaram, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Orang yang bertanggung jawab tentu saja Pasundara. Proyek-proyek itu diambil alih oleh perusahaan Pasundara Construction. Mitra kerja mereka mengalihkan proyek karena Pasundara mau mengerjakan proyek dengan anggaran yang jauh lebih murah. Sebenarnya proyek-proyek itu sangat kecil bagi perusahaan Pasundara. Bukannya untung, sudah pasti akan rugi. Tapi sekali lagi, ini bukan tentang proyek maupun keuntungan. Ini tentang kepuasan batin wanita lajang itu untuk menghancurkan perusahaan tempat Ragu bekerja. मैं जो भी प्रोजेक्ट कहूँ सब टेक ओवर करूँ. Ragu berusaha mengembalikan keadaan. Sayangnya, dia tidak mampu. ये मेरे बस में नहीं है आई एम सॉरी मिस्टर रघुवरन Untuk menyelamatkan perusahaan, Ramkumar menemui langsung Pasundara. Target saya bukan perusahaan Anda, tapi Raguvaran. Jika Anda ingin semua proyek kembali, hanya ada 2 pilihan. Buat Raguvaran bekerja di kantor saya, atau Anda memecatnya, jawab Pasundara. कि सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आ जाएंगे. Ragu merasa bersalah kepada kantornya. Dia kemudian memilih untuk mengundurkan diri. Bosnya, Ramkumar, tentu saja tidak setuju. Ramkumar sendiri menolak 2 opsi yang diberikan Pasundara. Kantor sudah banyak rugi karena saya, Pak, ujar Ragu. रहूंगा थैंक यू सर Pasundara sangat bahagia mendengar kabar Ragu mengundurkan diri. Dengan kesombongan, Pasundara berpikir kedatangan Ragu menemuinya untuk bergabung dengan perusahaannya. Ragu kembali menertawakan Pasundara. Dia sama sekali tidak tertarik bekerja di perusahaan nomor 1 di India itu. Ragu bahkan menantang Pasundara jika ingin berseteru dengannya. या बेबी Meski kini statusnya pengangguran, bukan berarti Ragu bukan siapa-siapa lagi. Dia adalah orang penting yang menganggur. Saya pengangguran, tapi juga VIP, tegas Ragu. Guys, hidup Raguvaran kembali seperti dulu, menjalani hari-hari sebagai pengangguran. Seperti bangun tidur terlambat, menghabiskan waktu di rumah dan di jalan. Tentu saja mengurus dapur juga. Menjadi pengangguran begitu dinikmati oleh Ragu. Kebahagiaan itu tetap terpancar ketika bertemu Pasundara di lampu merah. Kehidupan Ragu tidak lagi dijejali pekerjaan, deadline, memikirkan rencana selanjutnya, dan lain-lain. Ragu merasa benar-benar hidup dalam damai saat menjadi pengangguran. फिर मैं शाम को उठ जाता हूँ मैडम और चुप Anita datang menemui Ragu. Anita menyarankan agar Ragu membangun perusahaan sendiri bersama teman-temannya di grup VIP. Apalagi itu adalah mimpi Ragu selama ini. Saran Anita sangat berarti bagi Ragu. Untuk membangun perusahaan, Ragu ingin meminjam uang di bank. Sialnya tidak ada satupun bank yang berani memberikan pinjaman. Teman-temannya siap patungan untuk mengumpulkan modal, tapi jumlahnya tidak akan seberapa. Di tengah rasa putus asa, seseorang bernama Balaji datang menemui Ragu. Dia adalah anak orang kaya dari Delhi. Awalnya Ragu ingin diajak bergabung ke perusahaannya. Tapi karena Ragu ingin membangun perusahaan, Balaji menawarkan kolaborasi. Balaji juga ingin menjadi pengusaha tanpa bayang-bayang ayahnya. Dia siap berinvestasi dengan kepemilikan saham 50 berbanding 50.
Balaji percaya kepada Ragu karena pernah melihatnya di televisi menerima penghargaan. Ragu kemudian diminta untuk memberikan jaminan. Setelah berdiskusi dengan ayahnya, rumah mereka dijadikan jaminan. Istrinya Salini tidak pernah lagi marah setelah Ragu menjadi pengangguran. Berbeda halnya ketika Ragu bekerja, setiap hari mengomel. कार्तिक की कमाई पर ही घर चलाना पड़ेगा। Saya jatuh cinta kepada Raghuvaran yang pengangguran, makanya saya tidak pernah marah, kata Salini. Aneh banget ya guys. मैं क्लिनिक जाऊंगी। Salini juga meminta izin untuk membuka klinik lagi. Saat muda, Salini memiliki penghasilan tinggi sebagai dokter gigi. Dia ingin membantu ekonomi keluarga saat ini. Hidup hanya mengurus rumah tangga membuatnya jenuh sendiri. Selanjutnya, Ragu bersama mitranya mulai membangun perusahaan. Nama perusahaannya adalah VIP Constructions. Diambil dari nama grup Facebook para insinyur pengangguran. VIP Constructions mulai beroperasi, tapi belum juga ada proyek yang dikerjakan meski sudah sebulan. Hingga pengusaha bernama Prakash menelpon untuk membicarakan sebuah proyek. आता हूँ सर, आता हूँ। Prakash ingin membangun taman bermain anak-anak di tanahnya. Ragu menyambut proyek perdana itu dengan antusiasme tinggi bersama teman-temannya. Survei lokasi dilakukan. Tanahnya ternyata rawa-rawa. Ragu kaget melihat ada danau yang jaraknya tidak jauh dari lokasi proyek. इस झील से हमारी साइट कितनी दूरी पर है? Lokasinya juga masuk zona rawan bencana. Apabila proyek dilanjutkan, nyawa orang bisa bahaya. हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। Ragu menjelaskan kepada teman-temannya bahwa proyek harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan hati nuraninya. Keputusan Ragu disetujui daripada mendatangkan bahaya. Prakash tetap ingin melanjutkan pembangunan taman anak-anak. एक बात बताओ, कंपनी का बॉस कौन है? Proyek tersebut kemudian diberikan kepada perusahaan Vasundhara Constructions. Ragu ingin mengingatkan Vasundhara bahwa berbagai dokumen untuk perizinan sudah dipalsukan oleh Prakash. सॉइल टेस्ट का रिपोर्ट है हमारे पास सर, दिखाइए। Hasil uji tanah juga menunjukkan di lokasi proyek rawan bencana. Sayangnya Vasundhara tidak mau bertemu. क्या प्रॉब्लम है? क्या चाहिए तुम्हें? Prakash mencoba menyogok Ragu agar tutup mulut. Tapi karakter Ragu tidak mudah goyah. Ragu tetap ingin menemui Vasundhara. मैं यहाँ वसुंधरा से मिलके उन्हें हकीकत बता के प्रोजेक्ट। Namun tetap ditolak. Bahkan diusir pergi karena dianggap pengemis. आप जा सकते हैं, वरना मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। Prakash menertawakan Ragu yang dianggap pengemis. Sebenarnya saya orang jahat. Selama saya masih ada, Anda tidak akan pernah bisa membangun taman. Jika Anda berani, silahkan coba keberuntungan Anda, ancam Ragu. Untuk menghentikan proyek, Ragu bersama ratusan insinyur melakukan aksi unjuk rasa. Polisi tidak berani bertindak represif. Kepada media yang datang meliput, Ragu mengungkapkan bahaya proyek tersebut. झील से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं है। किसी भी एंगल से ये थीम पार्क बनाने लायक जगह। गीली मिट्टी पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। Vasundhara melihat berita di televisi tentang adanya danau yang berlokasi di sekitar 2 km dari proyek. Dia sangat kaget karena itu bisa membahayakan nyawa orang. जी हाँ मैम। Untuk mencegah keributan, Ragu membiarkan dirinya dibawa ke kantor polisi. Hal yang paling penting adalah publik menyadari jika proyek itu membahayakan. यार ये अपना वीआईपी ग्रुप वाला रघुवरन है ना? अरे ये तो रघुवरन है। लगता है कोई नई समस्या है। हाँ यार। Tujuan itu berhasil dicapai. Gelombang unjuk rasa meluas. Pengaruh Ragu dan bukti yang dimiliki cukup kuat. Menteri yang telah mengeluarkan izin, Satish, memilih mundur dari jabatannya karena telah menerima suap. Beberapa pejabat terkait juga ditahan polisi. Proyek tersebut tidak mungkin bisa dilanjutkan. Vasundhara sudah salah langkah karena kesombongannya. Publik mempertanyakan bagaimana bisa perusahaan besar ceroboh, tidak melakukan penelitian terlebih dahulu. Vasundhara kini marah besar kepada Prakash karena merasa ditipu. Kantor VIP Constructions tiba-tiba sudah dirusak orang. Para insinyur ingin membalas karena pelakunya pasti Prakash. सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा यहाँ पे। Ragu menenangkan jiwa-jiwa muda itu. Masalahnya untuk tetap menjalani perusahaan butuh dana. की लाइफ बर्बाद हो जाएगी।
Balaji mengusulkan agar akta rumah Raghu dijual untuk mendapatkan dana. Opsi lainnya, Raghu bisa menjual saham kepemilikannya kepada perusahaan lain. अलग-अलग कंपनीज को बेचकर उस Opsi itulah yang dipilih. Raghu siap menjadi karyawan biasa di PIP Construction. Ayah Raghu bangga dengan pilihan anaknya. Raghu diminta tetap semangat. अल्बर्ट आइंस्टाइन 300 बार नाकाम होने Albert Einstein saja gagal sampai 300 kali sebelum berhasil menemukan lampu. Pak, penemu lampu itu Edison, bukan Einstein. Celetuk Raghu tertawa. एडिसन था, बल्ब इन्वेंट करने वाला आइंस्टाइन नहीं। माँ भी ऐसी ही है। Keesokannya, Raghu dikagetkan dengan kehadiran Pasundara di kantor PIP. Ternyata, Pasundara telah menguasai 75% saham perusahaan PIP yang dibeli saudaranya. Raghu diusir pergi. Worthless. Dengan berat hati, Raghu meninggalkan kantornya, meninggalkan mimpinya. Hal yang tidak disangka, semua teman-temannya juga ikut pergi. Mereka mengundurkan diri dari perusahaan PIP yang telah menjadi milik Pasundara. Padahal kesejahteraan mereka dipastikan akan meningkat. यहाँ रहोगे तो महीने के 50-60 हजार रुपए मिल जाएंगे। Pasundara kecewa dengan apa yang dilihatnya. Raghu masih di atas angin. Dia tidak akan pernah ditinggalkan sendirian oleh sahabat-sahabatnya. PIP Constructions tanpa para insinyur itu hanya butiran debu. VIP Constructions क्या कह रही थी? Hujan deras turun. Prakas yang kecewa proyeknya batal membawa preman untuk menyerang Raghu. Tentu saja itu bukan masalah besar. Raghu dengan mudah mengalahkan mereka. Kami tidak bersalah, Pasundara yang menyuruh kami membunuh Anda, ungkap Prakas. Raghu langsung mencari Pasundara di kantornya. Raghu benar-benar marah karena Pasundara mengirim preman. आखिर इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? हाँ? Dia tidak mengerti apalagi yang diinginkan wanita sombong itu. Tapi Pasundara sendiri membantah terlibat. Company में losses, stock market crash. Saya mengirim preman. Saya tidak serendah itu, tegasnya. Raghu kemudian pergi untuk pulang. Namun banjir sudah menggenangi kantor Pasundara. Raghu terjebak di kantor musuhnya. Rumah Raghu juga banjir. Keluarganya mengungsi untuk sementara. Kini Raghu dan Pasundara hanya berdua saja. Jaringan seluler sudah terganggu. Raghu tetap bisa tersenyum. Sementara Pasundara menderita. बड़े आए सिंघम. Situasi itu membuat Raghu dan Pasundara bisa minum bersama, ngobrol berdua dari hati ke hati. Pasundara juga menanyakan apakah Raghu sudah menikah. Keduanya pun berbicara banyak tentang kehidupan pribadi masing-masing. Mereka sudah bisa akrab dan tertawa layaknya sahabat. Pagi sudah tiba, banjir mulai surut. Raghu akan pulang dengan skuter kesayangannya, sedangkan Pasundara mobilnya tidak bisa hidup akibat kemasukan air. Akhirnya untuk pertama kali Pasundara terpaksa mau dibonceng dengan skuter milik Raghu. Padahal anak buah Pasundara sudah datang untuk menjemputnya. Pasundara kelaparan karena butuh sarapan. Raghu kemudian membawanya pulang ke rumah kediaman. Mereka benar-benar sudah berdamai dan sahabatan. Perusahaan PIP Construction juga akan dikembalikan. Film selesai. Bye-bye. माँ, ये वसुंधरा